penjelasan aplikasi pilkada yang berbasis manajemen pemenangan. Aplikasi ini memiliki 3 bagian besar, yaitu mencakup pada kegiatan penjaringan suara, penguatan suara, dan pengawalan suara. Kami memberikan support full sampai pilkada selesai kepada klien kami untuk pilkada, maintenance hingga pilkada selesai, jasa konsultan, pelatihan. Kemudian sistem ini juga membantu hemat biaya karena sudah termasuk layanan server cloud database hingga pilkada selesai, sehingga calon pilkada tidak perlu lagi membeli atau mengadakan server karena harga server cukup mahal sekarang ini. Kemudian sistem ini dilengkapi fitur sistem manajemen tim ses relawan dan saksi TPS, target suara, fitur door to door campaign yaitu manajemen pendulangan suara, fitur manajemen logistik, fitur manajemen isu, fitur manajemen saksi TPS yang dilengkapi dengan real count dan quick count. Kalau untuk quick count ya tinggal nanti paslon menetapkan sampel TPS mana saja yang mau diambil. Tapi idealnya sih lebih baik real count. Kalau real count ya datanya real per TPS seluruhnya di total, rekapnya kita tahu suara. Kalau quick count juga bisa untuk mengetahui lebih cepat. Semua memiliki manfaat. Kemudian untuk manajemen isu, ini bermanfaat bagi bidang hukum dan media. Tentunya nanti yang akan banyak menggunakan manajemen isu ini adalah bidang advokasi dan media. Kemudian fitur manajemen logistik ya pada bidang logistik, bagian logistik di tim ses itu ada bagian logistik, mereka yang menjalankan fitur ini. Sehingga kontrol dari barang masuk keluar, barang logistik didistribusikan kemana, itu semua terdetek dan dikelola dengan rapi. Dan semuanya itu berbasis pada tujuan utama yaitu target suara. Sehingga tidak ada pengeluaran logistik yang sia-sia tanpa tujuan target suara. Kemudian door to door campaign ini biasanya fitur yang dijalankan oleh Korkel, koordinator kelurahan, koordinator desa, dan koordinator kecamatan. Melibatkan relawan di RT atau di TPS untuk menyisir rumah-rumah warga, langsung diajak untuk mendukung paslon kita. Ini biasanya memanfaatkan pada putaran kampanye ya dalam rangka merangkul calon-calon suara. Dan kegiatan ini kalau dilakukan rutin oleh Korkel dan relawan TPS dan relawan RT setempat, relawan desa, ini akan membantu sekali bertambahnya potensi suara bagi paslon. Ketimbang tim itu kumpul-kumpul di posko tanpa ada agenda kerja, sistem ini mengarahkan dan memberikan SOP untuk membantu bagaimana paslon diuntungkan dengan capaian target suara dengan melakukan diantaranya door to door campaign. Door to door campaign ini nanti di handphonenya Korkel dan koordinator kecamatan itu bisa diaktifkan pada saat melakukan door to door campaign. Calon-calon suara yang sudah direkrut, datanya ya diinput ke sistem, dikirimkan ke sistem. Jadi tidak perlu datang ke posko untuk menginput, sehingga tidak perlu bolak-balik ke posko. Apalagi kalau daerahnya luas, ya, kecamatan-kecamatan tersebar, kelurahan-kelurahan dan desa-desa tersebar jauh-jauh jaraknya. Sementara posko utama ada di misalnya di ibu kota dari kabupaten tersebut atau kota madya tersebut. Ya untuk menjangkau wilayah itu mungkin perlu biaya, waktu, ya. Apalagi COVID-19 ini memang tidak disarankan sering berkumpul-kumpul di posko. Makanya sistem ini memang kami desain untuk bisa bekerja di lapangan dan terstruktur dan memiliki parameter pemenangan yang jelas. Ini fitur yang ada dalam sistem, ya, manajemen logistik. Kemudian
fitur manajemen saksi TPS dilengkapi real count, ya, perekaman suara. Kemudian ada juga absensi untuk saksi TPS, mengetahui saksi TPS sudah di TPS apa belum. Kadang-kadang saksi TPS ini ada yang tidak hadir di TPS, itu merugikan paslon, ya. Sementara mereka sudah dihonor misalnya, tapi tidak hadir di TPS. Dengan sistem ini akan kedetek saksi mana yang sudah hadir di TPS jam 7 pagi itu, yang mana yang belum. Nanti kan bisa dikoordinasikan dengan koordinator kelurahannya atau koordinator desanya, TPS mana yang saksinya tidak ada atau mangkir, ya digantikan dengan saksi yang lain, ya. Sehingga tidak ada kerugian pada paslon apabila ada saksi yang tidak hadir di TPS. Kemudian ini door to door campaign sudah, fitur manajemen isu. Ini bentuk sistem secara penjelasan sistem secara umum, ya, SIM Pilkada yang sudah dilengkapi dengan real count, recount, door to door campaign, manajemen isu, manajemen logistik, manajemen tim ses, relawan, dan saksi TPS. Untuk saksi TPS, relawan, atau calon suara yang direkrut, itu semua akan divalidasi dengan DPT. Sehingga kita akan tahu atau sistem akan memberitahu apakah orang bersangkutan atau calon saksi bersangkutan atau calon suara bersangkutan sudah terdaftar di DPT apa belum. Kalau belum, ya tinggal didaftarkan ke DPT. Kalau sudah, ya berarti sudah valid, ya. Sehingga tidak ada data yang bersifat data sampah yang orang-orang yang dimasukkan itu di sistem datanya itu orang tidak ada di DPT, itu akan merugikan. Sistem ini akan memberitahukan orang ini tidak ada di DPT, sehingga tidak valid, dipisahkan dengan data yang lain. Nah, ini kegunaannya adalah untuk memvalidasi calon suara yang betul-betul valid, ya, bukan orang-orang yang tidak terdaftar di DPT. Karena yang memiliki hak suara adalah orang yang terdaftar di DPT. Kalau belum terdaftar sementara dia adalah warga setempat bersangkutan di TPS itu, ya segera didaftarkan. Mungkin pada saat pendataan belum terdaftar, petugas tidak mendata dia, sehingga perlu diinfokan ke Korkel untuk koordinasi ke kelurahan supaya nama bersangkutan didaftarkan. Pada hari H pencoblosan nanti ada tabulasi suara di posko. Paslon dan tim ses bisa melihat detik per detik pertumbuhan suara dari semua paslon. Dan akan diketahui juga saksi mana yang sudah mengirimkan data ke sistem dan yang belum, ya. Begitu juga target suara, misalnya target suara paslon kita sesuai di data adalah 200.000, ya apakah tercapai atau tidak di sistem akan diinformasikan berapa capaiannya dan berapa targetnya, berapa selisih dari target, itu akan diinformasikan. Ya syukur-syukur melampaui target, ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang lain atau sebelum pilkada memang sudah namanya sudah harum di daerah bersangkutan dan lain-lain. Tapi bisa terjadi juga di bawah target, ya. Tapi tanpa sistem ini akan berbahaya karena ya kehilangan suara bisa terjadi. Karena boleh jadi suara ada di TPS tapi pada rekap di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten suara hilang. Kalau tidak dikawal, maka perlu sistem pengawalan suara seperti ini sehingga kita punya pembuktian perolehan suara, ya, yang dapat dibuktikan apabila terjadi persidangan di perselisihan pilkada, biasanya di Mahkamah Konstitusi. Ada data yang dapat kita tunjukkan bukti perolehan suara kita, termasuk foto C1 dan lain-lain. Kami ada produk lain yang membantu dalam pilkada yaitu Device ID. Ini adalah teknologi Amerika. Ini digunakan untuk membantu campaign digital langsung ke handphone masyarakat. Teknologi ini merupakan teknologi big data, ya, yang sangat cerdas karena pengiriman iklan
ke ponsel, yaitu Android dan smartphone, tidak membutuhkan nomor ponsel karena sudah menerapkan teknologi device ID di seluler, direct advertising. Jadi kalau di Amerika itu sudah digunakan untuk campaign pada pilpres dan kampanye legislator, disebar ke handphone-handphone dengan targetnya. Misalnya perempuan saja yang menerima, jadi ke handphone kalangan perempuan yang menerima. Kalau milenial saja yang menerima. Nah, ini dalam pemilu biasanya membantu sekali untuk merangkul warga masyarakat yang acuh tak acuh dengan politik, seperti kalangan milenial atau juga warga yang belum punya pilihan atau swing voter. Ini bisa dirangkul dengan teknologi ini. Ini bisa dimanfaatkan juga dalam Pilkada 2020. Dan pada momen COVID-19 ini ya teknologi digital salah satu yang sangat dianjurkan oleh KPU. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Arif RCH dari Inkrenusa Jakarta, konsultan teknologi pemilu dan pilkada. Mari kita sukseskan Pilkada 2020. Salam Pilkada 2020.